Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya hukum-hukum alam semesta ini bisa banget ditulis pakai bahasa matematika? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba ngupas koneksi super misterius antara dunia angka yang abstrak sama dunia fisik yang ada di sekeliling kita. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ini tuh pertanyaan yang udah bikin para pemikir paling hebat sekalipun, dari Plato sampai Einstein, pusing 7 keliling. Apa ini semua cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan emang ada semacam kode rahasia yang ngatur semuanya, mulai dari planet-planet sampai kelopak bunga? Fisikawan Eugene Wigner ini ngerangkum kebingungan kita semua dengan pas banget. Emang kedengarannya aneh dan gak masuk akal kan? Gimana bisa coba? Rumus yang kita coret-coret di atas kertas ternyata bisa dengan akurat ngejelasin, bahkan ngeramalin cara kerja alam semesta. Coba bayangin deh, jauh sebelum kita punya teknologi buat ngelihatnya, matematika tuh udah ngasih tahu kita kalau lubang hitam tuh beneran ada. Persamaan Einstein bahkan udah memprediksinya lebih dari 100 tahun sebelum kita akhirnya berhasil motret satu. Sama juga ceritanya kayak partikel Tuhan, si Higgs boson, yang udah diramalin 50 tahun sebelum akhirnya beneran ketemu. Oke, sekarang yuk kita lihat bukti pertama kita. Sebuah angka yang kayaknya semua orang tahu, tapi super misterius. Pi. Definisinya sih simple banget loh. Coba ambil lingkaran apa aja, nggak peduli segede atau sekecil apapun itu, terus ukur kelilingnya. Abis itu, bagi deh sama panjang diameternya. Hasilnya bakal selalu sama. Dan inilah hasilnya. Pi. Tapi angka 3,14 yang kita pelajarin di sekolah itu baru permulaannya doang. Gini deh, komputer super canggih zaman sekarang itu udah ngitung angka pi sampai lebih dari 100.000 triliun digit di belakang koma. Dan tebak, masih belum ketemu ujungnya atau polanya sama sekali. Gila kan? Nah, di dunia matematika ini namanya bilangan irasional. Beda banget sama 0,5 yang bisa kita tulis jadi setengah atau 0,75 yang jadi 3/4. Pi itu nggak bisa disederhanain jadi pecahan biasa. Oh ya, bahkan 22/7 itu cuma pendekatan ya, bukan nilai pi yang sebenarnya. Tapi disinilah ceritanya jadi makin aneh. Bayangin kita lagi main lempar panah. Asal lempar aja ke papan ini. Bener-bener cuma permainan untung-untungan. Siapa yang nyangka coba? Permainan acak kayak gini ternyata punya hubungan sama konstanta matematika kuno. Ajaibnya, setelah ribuan kali lemparan acak, rasio jumlah panah yang kena lingkaran dibanding total lemparan, hasilnya bakal selalu deket banget sama nilai pi. Sebuah angka yang jadi definisi lingkaran sempurna, malah muncul dari proses yang 100% acak. Ini benar-benar misterius. Kalau tadi kita udah bahas pi, sekarang kita pindah ke petunjuk berikutnya dalam misteri ini. Sebuah bilangan irasional lain yang kayaknya jadi semacam cetak biru buat keindahan dan bentuk di alam semesta. Kenalin, ini rasio emas atau phi. Gini deh bayanginnya, ada satu garis lurus. Terus, garis itu kita bagi jadi 2 bagian, satu panjang, satu pendek. Nah, proporsi ini jadi istimewa, karena rasio dari panjang keseluruhan garis dibanding bagian yang panjang itu sama persis dengan rasio dari bagian yang panjang dibanding bagian yang pendek, sebuah proporsi yang sempurna. Dan tahu nggak sih, proporsi ini tuh ada di mana-mana, bahkan di tubuh kita sendiri. Rasio antara panjang lengan bawah kamu dengan panjang tangan, atau tinggi badan kamu dibanding tinggi pusar, itu cenderung mendekati 1,618. Proporsi ini bahkan sering dianggap sebagai patokan keindahan di wajah manusia. Nah, sekarang, ayo kita lihat gimana semua ini berkembang. Kita bakal kenalan sama sebuah deret angka yang kelihatannya sederhana banget, tapi muncul di hampir setiap sudut alam. Ini dia deret Fibonacci. Aturannya gampang banget. Setiap angka baru adalah hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Jadi, kita mulai dari 1 dan 1, terus jadi 2. Lanjut, 1 tambah 2 jadi 3, terus 2 tambah 3 jadi 5, 8, dan seterusnya. Polanya simpel banget kan? Tapi jangan salah, kesederhanaan ini menipu banget. Deret ini tuh kayak sistem hitungan favoritnya alam. Coba deh hitung jumlah kelopak bunga. Banyak yang jumlahnya angka Fibonacci. Atau hitung spiral di kulit nanas, atau di biji bunga matahari, pasti ketemunya 2 angka Fibonacci yang sebelahan. Kayak seolah-olah tumbuhan itu ngerti cara berhitung. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Kalau kita ambil 2 angka yang berurutan di deret Fibonacci, terus kita bagi angka yang lebih besar dengan yang lebih kecil, hasilnya bakal makin lama makin mendekati. Coba tebak angka berapa?
Yup, 1,618, rasio emas. Dan ini dia visualnya yang keren banget. Kalau kita gambar kotak-kotak bujur sangkar berdasarkan angka Fibonacci, terus kita sambungin pakai sebuah kurva, kita bakal dapat yang namanya spiral emas. Nah, spiral inilah yang kita lihat di cangkang Nautilus, di lengan-lengan galaksi, bahkan sampai ke bentuk badai. Kode pertumbuhan alam ternyata nyambung banget sama proporsi keindahan. Dan ternyata apa yang udah kita lihat dari tadi itu baru puncak gunung esnya aja loh. Alam semesta ini penuh banget sama pola-pola matematika yang tersembunyi. Ada yang namanya fraktal, di mana satu pola yang sama diulang-ulang terus dalam skala yang makin kecil, akhirnya ngebentuk sesuatu yang kompleks kayak sambaran petir atau kepingan salju. Terus ada juga pola Turing. Ini persamaan yang ditemuin sama bapak komputer Alan Turing yang ternyata bisa ngejelasin gimana corak di kulit binatang kayak zebra dan macan tutul bisa terbentuk. Jadi poin utamanya begini, setelah ngelihat semua bukti ini, pi, rasio emas, Fibonacci, fraktal, apakah kita cuma lagi ngelihat serangkaian kebetulan yang luar biasa banget? Atau jangan-jangan kita sebenarnya lagi menyaksikan jejak dari sebuah kode dasar yang emang udah tertanam di dalam struktur realitas itu sendiri? Dan sebagai penutup, yuk kita renungin kata-kata dari Albert Einstein. Mungkin keajaiban terbesarnya itu bukan kenapa matematika ada di mana-mana, tapi justru fakta bahwa kita dengan pikiran kita ternyata bisa memahami bahasa alam semesta ini.